Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'd. Saya agak meriang karena tadi jatuh mau digigit anjing. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai isya ya. Tema yang kita kaji malam hari ini adalah Islam menyebar dengan akhlak. Atau tepatnya dakwah Islam. Ya, karena dakwah Islam itu menyebar dengan akhlak. Perlu diketahui bahwa akhlak dan dakwah itu seperti dua sisi mata uang. Antum punya duit nggak? Anak kasih contoh. Mana? Loh nggak ada. Coba pinjam duit 100.000 nggak balik ya? Ya. Ya. Ini. Kalau antum punya 20, sininya putih nggak laku. Begitu juga dakwah. Dakwah dan akhlak itu seperti dua sisi mata uang. Kenapa? Karena dakwah itu pahit, dakwah itu berat. Dakwah itu satu materi yang dikatakan oleh Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Merubah yang kadang-kadang ekstrim. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Makanya dakwah itu mengajak orang untuk masuk Islam atau memberi motivasi untuk mengamalkan Islam secara tegas. Ya, mengamalkan Islam secara tegas. Ya, dan menyatukan umat Islam atau menyatukan umat di atas prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Itu dakwah. Jadi mengajak kepada Islam, memberi motivasi, mengajak untuk bersikap tegas di dalam mengamalkan Islam. Jadi jangan menjadi dai membuat umat malah enggak tegas di dalam mengamalkan Islam. Dan yang tiga, kalau pentingnya menyatukan manusia di atas kebaikan dan kebenaran Islam. Kalau memang begini, betul apa yang dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling terbaik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada jalan Allah. Makanya kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan Muhammad, aku mengajak kepada jalan Allah di atas basirah, kata para ulama, al-ilmu wal yaqin. Karena kalau dakwah tidak didasari atas ilmu dan keyakinan, maka hasilnya adalah penuh dengan kepalsuan. Karena dakwah itu mengajak orang kepada ilmu, meyakinkan orang kepada kebenaran. Lah antum sendiri aja nggak yakin, gimana bisa ngajak orang? Sebelum antum mengajak orang lain untuk meyakinkan alam kubur,
Antum yakini dulu secara kuat di dalam hati antum. Sebelum antum mengajak orang lain untuk meyakinkan bahwa sholat jamaah ke masjid itu wajib, antum sholat dulu. Ya. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Oleh karena itu dakwah itu pijakannya adalah ana, yaitu Rasulullah, wa man ittaba'ani, yang mengikuti Rasulullah. Jadi mengajak kepada nilai, mengajak kepada siapa? Sosok yang tidak lain adalah Rasulullah dan sahabat serta tabi'in yang menjadi pilar utama wujudnya Islam itu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Oke. Nah, akhlak di sini didefinisikan oleh ulama. Ana ingin menjelaskan dakwah Islam akhlak dulu, baru Indonesia. Nanti. Ini dimatikan bisa nggak? Bikin ana ngantuk, pengen tidur. Terus airnya mana nih? Belum ada. Oke. Ini beliin. Oke. Kata Abdullah ibn Mubarak, akhlak adalah huwa bastul wajhi wa bad. Ya, nih perhatikan. Bastul wajhi, bermuka ceria. Seorang dai itu harus paling murah senyum, meskipun hati menangis harus tetap tersenyum. Ya, contoh saya, meskipun tadi mau digigit anjing, tetap tersenyum. Ya. Kan gitu. Syukran. Oke. Ya. Assalamualaikum. Wa badlul ma'rufi, mengerahkan yang ma'ruf. Jadi yang namanya akhlak itu bermuka ceria, mengerahkan berbagai macam kebaikan, kebaikan materi dan imateri, kebaikan pikiran, ucapan dan juga apa perilaku, wa kafful adza, menahan gangguan. Itu akhlak. Itu kata Abdullah ibn Mubarak. Jadi kalau kita itu bicara akhlak, bukan soal masalah antum ketika lewat bisa bersikap mundur, amit sewu, tapi ngeseli. Bukan. Akhlak adalah apa? Bastul wajhi, bermuka ceria. Wa badlul ma'ruf, mengerahkan berbagai macam ma'ruf, kebaikan. Ma'ruf qawlan. Makanya Pak, di dalam Al-Quran Allah mengarahkan akhlak di dalam berbicara itu sampai 7 macam. Yang pertama adalah qawlan ma'rufah. Ucapan itu harus baik. Qawlan sadida. Ucapan itu harus benar. Qawlan karima. Ucapan itu harus menghargai orang. Jangan malah nyakitin orang. Qawlan baligha. Kalau ngomong itu yang baligh, dipahami orang dengan baik. Qawlan layyina. Kalau ngomong itu lemah lembut. Qawlan maysura. Kalau ngomong itu bisa mudah dipahami orang. Yang terakhir, qawlan saqila. Ucapan itu berat, muatannya itu enggak gampang. Jangan gampang ngomong, jangan asplos, jangan asbun, ini dakwah. Jangan antum samakan wahai da'i, lisan antum dengan lisan tukang jamu. Jangan antum samakan wahai da'i, lisan antum seperti lisan tukang sulap. Antum sedang membawa misi berat, qawlan saqila.
Tuh, akhlak. Tuh, dulu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah lebih tegas lagi mengatakan akhlak adalah jima'ul khuluqil hasan ma'an nas. Seluruh bentuk perlakuan baik kepada manusia itu akhlak. Di antaranya antasil man qata'ak bisalam. Kau sambung orang yang memutuskan kamu silaturahmi minimal dengan assalamualaikum. Jangan antum kesel sama orang malah ngeseli. Ya, khudil maafkan dia, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari perilaku orang-orang jahil. Kan yang suka plotot-plotot, monyan-manyun, itu orang jahil. Yang suka petentang-petenteng itu orang jahil. Iya enggak? Orang jahil. Wa'arid, berpaling. Yang suka fitnah itu orang jahil, berpaling. Ya. Karena itu tidak sesuai dengan akhlakul Islam. Oh, Masya Allah. Lanjut enggak nih? Atau pulang? Wa nu'ti man haramaka. Masya Allah. Kita beri orang yang menahan kita. Dia ngelarang kajian di masjid, kita bolehkan dia kajian. Oh gitu. Kita pelit, mereka pelit, kita dermawan. No gitu. Mereka tukang fitnah, kita enggak fitnah. Itu akhlak. Tuh. Jangan hantum sama dengan mereka. Apa faedahnya? Terus wa tu'ti man haramaka ta'lim wal manfa'ah wal mal. Berikan apa yang mereka halangi dari taklim, pengajaran, wal manfa'ah, kemanfaatan. Mereka tidak mau minjemin motor, mobil, kita pinjemin mobil kita. Oh gitu akhlak. Mal. Mereka menahan ini itu, bahkan melarang-larang untuk memberikan sumbangan ke kita. Kita katakan, Pak, si Anu itu kasih sumbangan. Itu. Jangan balas. Apa faedahnya? Ya. Ada yang kerja di instansi umpamanya. Yang instansi itu ngurusin sumbang menyumbang masjid. Wah, itu masjid jenggot jangan dikasih. Kita katakan, itu masjid orang yang ngomong-ngomongin jenggot, kasih dia. No gitu. Itu baru akhlak. Padahal jenggot itu mulia. Semua para rasul, para nabi jenggotan. Yang gak jenggotan bencong aja. Kecuali alami ya memang. Ya, tapi kalau antum gak punya jenggot, jangan diobati. Ya, jangan diobati. Biarin aja. Karena muka antum nyetelnya seperti itu. Ya, cocoknya gak ada jenggot. Karena nanti kalau dikasih jenggot itu ya aneh juga. Wa ta'fu amman dhalamak. Masya Allah. Memaafkan orang yang mendolimi antum. Jadi akhlak kata Imam Ibnu Taimiyah adalah kau sambung orang yang memutuskanmu dengan Islam dan kemuliaan. Kau beri orang yang menghalangimu dengan taklim, kemanfaatan dan harta. Kau maafkan orang-orang yang menzalimimu. Baik itu di dalam darah, harta, kehormatan dan yang lainnya. Tuh, udah. Dengan demikian dirinci oleh muridnya yang namanya Imam Ibnu Qayyim. Akhlak adalah tidak bisa dikatakan itu tindakan adalah akhlak
kalau tidak tegak di atas 4 rukun. Rukun yang pertama, as-sabru. Akhlak itu butuh sabar, Pak. Salamun alaikum bima sabartum. Kan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar itu memang berat. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa manggul kecuali akal sehat. Makanya yang nggak punya otak sehat, akal sehat, rata-rata nggak sabar. Apalagi PA, pendek akal. Itu rata-rata nggak sabar. Pecicilan. Sabar. Ya apalagi dakwah, Pak. Dakwah itu dari zaman Nabi Nuh sampai nanti kiamat. Itu isinya dihujat orang, dimusuhi orang, tantangan, rintangan, fitnah itu. Kalau antum pengen dakwah bertabur bunga pujian, antum jadi artis. Oh itu enak. Atau minimal ustadz setengah artis, artis setengah ustadz. Itu setengah-tengah. Sabar. Yang kedua al-iffah, menjaga diri. Jadi akhlak itu rukun yang kedua adalah menjaga diri demi izzah, menjaga diri demi kemuliaan, tidak menghinakan, merendahkan hanya karena peseran dunia atau pepesan kosong keduniaan. Yang berikutnya ketiga adalah wasyaja'ah, keberanian. Seorang yang berakhlak mulia, rukun harus tegak. Yang ketiga apa? Berani menanggung resiko dari seluruh apa yang dia perbuat. Mas, jangankan dakwah, nyopet aja ada resikonya enggak? Ada enggak? Ada. Nyopet ada resikonya, maling ada resikonya, nikah 1 ada resikonya, nikah 2 ada resikonya, enggak nikah juga ada resikonya, ya enggak? Ada. Loh, mudik aja itu Pak, resikonya macet kadang-kadang 20 jam hanya menempuh jarak 150 kilo. Diterabas itu, kenapa mereka itu bertekad kuat untuk tetap mudik walaupun macet sampai 20 jam karena yakin akan jalan yang dia tempuh nyampe kampung. Loh gitu. Nah kalau antum yakin jalan dakwah ini adalah jalan mulia, insya Allah. Tuh. Ya. Sebagaimana tadi, orang itu nyopet, yakin nyopet itu sumber kebahagiaan. Loh, diterabas resiko berbagai macam, yang ditangkap polisi, yang digebukin orang kampung, loh. Antum. Tuh. Makanya maling, copet, begal itu sebetulnya orang-orang pemberani tapi salah alamat. Orang-orang tangguh hebat. Sama juga, pelacur itu orang-orang hebat loh Pak. Coba kerja jam 2, jam 1 malam. Antum berani? Ngaji aja sampai jam 9 udah. Batuk-batuk. Ini batuk-batuk bid'ah. Karena dibuat-buat. Iya. Cuman salah profesi. Makanya akhlak syaja'. Nah, al-adil, adil. Jadi akhlak itu rukun, yang pertama adalah sabar, yang keduanya adalah iffah, yang ketiganya adalah syaja'ah, yang keempatnya adalah adil. Makanya perilaku orang yang berakhlak itu selalu adil. Selalu berani, selalu menjaga izzah dan seterusnya. Ini akhlak yang dibawa oleh kaum muslimin. Nah, sekarang Islam memasuki, berarti di sini udah mulai bersejarah. Nah, ini baru masuk sejarah. Minum dulu.
Gimana? Ini siap mendengar sejarah? Oke, jangan boleh, nggak boleh ngantuk ya. Sudah. Ikhwas sekalian, kesimpulan sementara dari penelitian saya terhadap Wali Songo yang ini saya teliti kurang lebih 10 tahun. Dari 26 selesai 2016. Jadi 2006 mulai penelitian. Selesai 2016. Itu Islam datang ke Indonesia itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan keringat, bahkan banjir apa? Banjir keringat. Usaha kerja keras. Hadirin sekalian, saya kasih contoh kecil saja. Anaknya Sunan Giri yang namanya Sunan Prapen. Dakwah sampai ke Bali, ke Bima, ada daerah Sasak ya, ada. Lombok. Itu coba transportasinya dulu kayak apa? Kalau saya sekarang enak. Naik Garuda. Datang ke sini langsung ada masjid Tablek Akbar. Ngumpul selesai. Naik Avanza. Kemana-mana jalan mulus. Coba ngembayang enggak Pak dulu? Zaman Wali Songo ketika itu antara tahun 1500-1600. Apakah jalan Bali seperti ini dulu? Apakah jalan ke Lombok, ke Bima, ke Sasak seperti sekarang ini? Sulit. Dan super sulit. Mendekati orang yang masih beragama Hindu-Buddha. Coba, antum mikir nggak ke sana? Jadi antum jangan meremehkan ya. Wah, apa itu Wali Songo? Dan menurut antum apa? Entar dulu, antum pelajari dulu, baca dulu, baru komentar. Ini kenapa? Orang kalau nggak merasakan itu memang meremehkan. Ya. Pernah ada, ya maaf. Ada salah satu tokoh dai gelarnya doktor melakukan kesalahan. Oke. Ada salah satu ikhwan mengatakan DR itu apa sih? Kalau di Lombok mah pelat nomor apa? Nomor kendaraan. Ana katakan, Mas, sebentar. Yang salah itu bukan gelarnya. Yang salah pemikirannya. Antum sudah S3? Belum Pak, belum Ustaz. Coba kuliah dulu S3, susah loh Mas. Susah. Coba aja antum. Nah, jangan gampang-gampang meremehkan gelar, status orang. Kan itu bagian daripada firman Allah. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Zalim, Pak. Oke. Nah, coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim dulu datang ke Jawa. Kan aslinya itu disinyalir dia dari Maghribi, ada yang mengatakan dari Saudi. Ya, karena jalur kedatangan dakwah dari masa ke masa itu ada 3 yang datang dari Arab. Yang pertama datang dari Jeddah, itu yang mereka datang dai dari Mekah Madinah. Itu melalui Jeddah. Karena Jeddah itu dari sejak zaman dahulu tempat pelabuhan paling ramai. Bahkan menjadi pelabuhan internasional sejak zaman dahulu.
Makanya di antara dai yang datang dari sana adalah Syekh Kuro, mendirikan pesantren di Karawang. Itu siapa sih sebetulnya Syekh Kuro? Ini julukan panggilan orang Jawa terhadap Syekh yang namanya Jamaluddin dari Ummul Qura. Oh, itu. Ummul Qura mana? Mekah. Cuma orang Jawa itu memang susah ngomong Arab lengkap sehingga Ummul Qura dipanggil mudahnya Qura. Contoh aja Asyura kan berat. Apalagi ada ainnya. Waduh, udah repot mas. Kenapa? Karena orang Jawa harus melafadzkan ain itu ngain. Makanya mencari ilmu itu dirubah menjadi ngelmu. Ngelmu. Terus diplesetin menjadi angel ditemu. Nah kan gitu. Itu ngelmu. Jadi akhirnya apa? Suro. Sekarang suroan. Gitu. Padahal itu Asyura. Dan seterusnya. Apalagi orang Jawa disuruh ngomong bot. Itu paling sulit. Saking sulitnya berubah menjadi la. Sehingga para wali songo pernah kumpul di Giri Kedaton. Jadi Giri itu gunung berupa memang batu. Bukit ya. Di situ tempat dulu rapatnya para wali. Coba anak ketika mengadakan penelitian, subhanallah. Kenapa para wali, terutama Sunan Giri itu selalu duduk mengendalikan istana kekuasaannya di sini. Ternyata strategi kekuasaan politik dan ekonomi. Karena ternyata dari puncak itu kalau melihat pantai itu memantau kelihatan sekali kapal-kapal yang masuk. Sama dengan kalau kita itu naik di Bukit Amparan Jati, tempat di sana tinggalnya Sunan Gunung Jati. Sama. Karena dulu belum ada teknologi canggih apalagi Google. Google Map belum ada. Itu. Nih. Gimana? Dilanjutin nggak nih? Ada yang tersinggung nggak? Oke. Ngomong apa gue tadi? Apa tadi? Oh ya. Nah. Terus kemudian ada satu lagi Yaman. Ada satu lagi yang dari Syam, Persia. Dan rata-rata mereka itu mampirnya Gujarat, kemudian Malaka. Bahkan Malaka inilah pelabuhan paling strategis, pelabuhan internasional paling ramai dari seluruh pelabuhan yang ada. Kenapa? Seluruh transportasi, perahu, kapal itu pasti berhenti di situ. Makanya Pak, ya, berdasarkan penelitian saya ke Malaka, zaman pada waktu pemerintahan Islam, para miswara kemudian merubah dirinya menjadi Muhammad Shah. Bahasa yang ditransaksikan di Malaka itu kurang lebih 80 lebih bahasa. Bahasa internasional. Coba, Masya Allah. Gitu. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi tadi. Ada rapat di Gunung Kedaton, itu disebutkan di dalam Keropak Ferrara, di mana buku yang ditemukan di Italia masih tertulis di daun lontar atau rontal dengan bahasa Kawi Jawa. Bahkan buku ini pernah dicarikan penerjemah seluruh Indonesia, terutama orang Jawa, nggak nemu penerjemahnya. Akhirnya ditemukan ahli bahasa Jawa Kawi di Belanda yang namanya Drewes. Dengan buku itu akhirnya dia mendapatkan doktor dan juga profesor, sehingga beliau Profesor Dr. Drewes. Diterjemahkan pada tahun 1975 dan 78 dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi tahun 2002. Jadi Wali Songo itu baru mulai terang, ada data-data primer itu sejak tahun 2022. Tuh.
Nah di situ Pak disebutkan para wali itu ngumpul di Giri Gedaton bulan Romelan. Kenapa? Setelah diusut-usut orang Jawa itu kalau ngomong dot itu jadi la, Ramadan jadi Romelan. Makanya kalau ada orang namanya Romelan itu aslinya Ramadan. Sehingga ada seorang wali yang itu saudaranya Sunan Ampel di Gresik, letaknya kan kalau di Mojo Agung namanya Sunan Mojo Agung itu Syekh Bentong, kalau di Abu Hurairah maaf, kemudian di sini Ali Murtadha dipanggil orang Jawa Ali Murtolong. Dari sini hadirin sekalian saya membantah, menolak teori bahwa Gajah Mada itu Muslim dengan alasan nama aslinya Gajah Ahmada. Alasan saya menolaknya satu, data primer yang tertulis di dalam buku Empu Prapanca yang judulnya Negara Kertagama, di situ disebutkan Hayam Wuruk sebagai rajanya, panglimanya Gajah Mada, agamanya adalah Buddha Tantrayana. Kemudian yang kedua, orang-orang terutama bangsawan kerajaan Mojopahit itu biasa bangga bahkan menggelari dirinya dengan gelar-gelar nama hewan. Makanya rajanya aja Hayam Wuruk, apa artinya? Ayam terpelajar. Berarti ini ayam kuliahan. Ayam kan ayam. Hayam Wuruk apa? Wuruk. Bahasa Jawa ini wuruk apa? Ini mas tak wurui. Apa artinya? Saya ajari. Nah kemudian Gajah Mada itu hewan. Gajah itu hewan, Mada itu tangkas. Itu bahasa Sangsekerta. Makanya anak-anaknya Brawijaya V yang meskipun istrinya 2 itu muslimah dan banyak diajak untuk masuk Islam, terutama Sunan Ampel, tapi akhirnya dia itu secara diplomatik menolak, tapi memberikan kesempatan anak-anaknya untuk masuk Islam. Itu nama-nama hewan semua. Anaknya Brawijaya V yang menjadi Adipati Pengging namanya apa? Namanya siapa? Kebo Kenongo. Yang nanti dia menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Terus kemudian anaknya yang sekarang menjadi Adipati Surabaya namanya siapa? Lembu Suro. Yang menjadi Adipati Madura siapa namanya? Lembu Peteng. Cuma yang menjadi Adipati Palembang namanya Aryo Damar. Ini gelar biasa. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan didistorsi, oke? Ini soal masalah kaitannya. Dengan demikian, kalau seandainya ini yang terakhir, Gajah Mada itu awalnya namanya Gajah Ahmada, pastinya sudah dipanggil orang Jawa Gajah Ahmala. Karena nggak bisa ngomong D, dot. Itu, ya, oke? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kita telah mendapatkan 2 kali seminar, yang satunya pada tahun 1968. Kemudian ada lagi seminar pada tahun 1978. Ini dua-duanya dihadiri oleh para pakar, diantaranya pakar sejarah yang paling fenomenal adalah Profesor Dr. Hamka. Dari kurang lebih 300 ahli sejarah memutuskan, apalagi pada waktu seminar tahun 78 itu, sepakat Islam menyebar di Indonesia melalui para dai, saudagar dan musafir, dan tidak ada satupun yang menyebarkan dengan pedang. Malah sebaliknya, yang menyebarkan ideologi dengan pedang itu adalah mereka-mereka yang dari barat. Makanya ini sebetulnya lempar batu sembunyi tangan. Perhatikan komentar Kaisar
Adib Majul, peneliti Filipina, dalam bukunya Muslim in the Philippines, terbitan tahun 1973. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, para dai dari Arab dan para dai kaum muslimin lainnya mampu menyelaraskan diri dengan rakyat pribumi. Coba Pak, bayangin. Orang Jawa pada zaman kurang lebih tahun 1400-an itu pernah diceritakan oleh Vinci dan Mahuan. Vinci dan Mahuan ini adalah penasihat utama Cheng Ho, dan keduanya ulama dan sekaligus peneliti, ahli apoteker dan terapi serta herbal yang pintar bahasa Arab. Makanya ketika diajak ke negara-negara Islam, terutama ke Arab, ke Yaman, selalu berduaan ini orang diajak. Dan kapalnya Cheng Ho itu disebutkan oleh ahli sejarah memuat sampai 36.000 penumpang. Mana ada kapal yang sekarang ini kalau enggak, Masya Allah, besar. Ya. Dan ulamanya, ustadznya, tukang ahli agamanya itu 200 rata-rata. Nanti diturunkan untuk dakwah, turunkan untuk memberikan wejangan orang. Seperti itu. Di antaranya ada yang tentara juga, di antaranya ada ahli pengobatan. Makanya orang-orang Eropa meniru. Ya, melancong itu selalu membawa apoteker. Makanya di antara salah satu apoteker dari nanti menjadi peneliti pelancong adalah siapa? Tom Paris. Yang nanti akhirnya menjadi ahli sejarah. Itu apoteker. Yang datang bersama Portugis, meneliti dari Malaka sampai Ternate, sampai menghasilkan satu kitab yang judulnya Soma Oriental. Itu ada versi bahasa Portugis, ada lagi versi bahasa Inggris. Dan buku ini saya temukan ketika saya melakukan penelitian di Malaka. Karena cari nguplek perpustakaan di sini nggak ada. Itu buku, Masya Allah. Jadi bagaimana menceritakan secara real, karena dia langsung. Ini termasuk buku primer, karena dia itu pelaku sejarah. Nulis apa yang terjadi di Malaka, apa sekarang yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Batavia, apa yang terjadi di Cirebon, sampai dia mengatakan tidak ada orang Jawa yang paling ditakutin oleh Portugis, oleh orang-orang Barat kecuali 3. Pate Rodim, Pate Kuiter, dan Pate Unus. Itu paling ditakutin. Ya, Pate Rodim yang tidak lain adalah Raden Patah. Pate Kuiter itu adalah Abdul Qadir. Yang namanya itu, jadi dulu itu pengusaha besar di Malaka. Kemudian setelah terjadi pemberontakan kalah, dia pindah ke Cirebon. Dijulukin orang Malaka itu Amang. Nama aslinya adalah Abdul Qadir. Makanya disinyalir ini adalah orang Tionghoa yang memang tokoh dai Islam. Ya. Ini subhanallah. Ya. Selanjutnya, udah adzan. Hah? Belum. Ya, kasih peringatan ya. Oke. Lanjut, belajar bahasa. Nah, kata Mahuang sama Vinci, orang yang ada di Jawa ketika kami datang itu terbagi menjadi 3. Orang-orang Arab dan Persia yang sudah beragama Islam dan mengenakan pakaian yang bersih. Yang keduanya orang-orang Tionghoa yang kebanyakan itu masuk Islam, dan pribumi yang hidupnya jorok, tidak mengenal pakaian dan juga tidak mengenakan alas kaki. Tuh. Memang betul, ini bukan dalam rangka menghina. Kalau sejarah itu kan menyampaikan apa adanya, bukan. Makanya pakaian-pakaian mereka, wanita dulu Pak, wanita Jawa, itu kalau belum menikah, belum boleh mengenakan pakaian untuk nutupin payudara. Tuh, jadi kalau masih gadis, itu cuman kemben ke sini, sampai lutut. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah dia itu menikah baru ditutup. Itu pakaiannya. Dan jarang pakai apa namanya ini. Nah, coba bayangkan anak
Ketika itu subhanallah, coba bayangkan Mbah Wali dulu, para wali dulu, maksudnya wali ini bukan orang sakti mondroguno, ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi, ketek tape, keringet solar, bukan. Wali itu petugas. Dan bahasa ini masih dipakai sampai sekarang. Wali kota. Nah, apa sakti? Enggak. Itu yang bikin orang-orang kemarin aja, wali itu petugas, berarti wali itu petugas dakwah. Sehingga orang yang menjadi penanggung jawab dakwah itu disebut wali, penanggung jawab kota namanya wali kota, penanggung jawab anak namanya wali murid. Nanti pakai kok. Antum bingung banget nyarikan asal-usul dari wali itu. Gitu. Mereka datang ke sawah, mereka datang ke hutan, mereka datang ke rumah-rumah untuk mendakwai mereka Islam. Kita lanjut dikit, belajar bahasa mereka, coba lagi. Memahami adat istiadat mereka, menikah dengan mereka, dan menyatukan diri dengan rakyat banyak tanpa menyatakan dirinya itu sebagai golongan yang berstatus istimewa. Kelebihan mereka dalam intelektual dan peradaban hanya digunakan untuk mendidik dan mengarahkan alam pikiran keagamaan rakyat pribumi ke dalam saluran-saluran yang memang dikehendaki. Dengan cara yang sangat pandai dan santun sekali. Mereka adalah para pedagang seperti orang-orang Eropa, namun mereka tidak pernah berpikiran untuk merampok harta benda rakyat pribumi dari hasil tanah dan hasil kerajinan dengan cara-cara kasar dan kejam. Siapa yang pakai pakai pedang? Siapa yang sekarang kejam? Itu dibalik, lempar batu, sembunyi tangan. Wallahu a'lam as-shawab. Sudah, saya kira itu, dan insya Allah kita berjumpa kembali membahas masalah kajian-kajian sejarah di kesempatan nanti berikutnya yang belum jelas kapannya. Ya, dan mudah-mudahan kita ketemu di tahun-tahun yang akan datang pada tablek-tablek berikutnya. Insya Allah saya akan datang ke sini biidznillah selagi ada umur, sehat walafiat insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin mengkonklusi kenapa dakwah para petugas dakwah di abad pertengahan yaitu 14-15 itu sukses. Ternyata mereka itu memiliki bekal yang sangat fundamental, yaitu apa? Al-hujjatul balighah, argumen yang kuat. Kalau dakwah itu dalilnya harus kuat. Kalau dakwah itu ilmunya harus mendasar. Ya. Jangan sekarang baru kulit berani berdakwah. Itu namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Nampang sebelum ahli, itu bahaya. Seorang dokter setengah ahli aja itu pasti ditolak oleh ID. Apalagi dakwah. Kemudian yang kedua, al-asalib al-hakimah, cara-cara yang bijak. Ya, cara-cara yang bijak. Jadi jangan kaku, jangan sekarang ini menerapkan cara-cara yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, yang lebih penting lagi adalah al-adabus samiyah, akhlak yang tinggi, adab yang tinggi. Dan yang terakhir adalah ini. Ya, as-siyasah as-samihah, yaitu siasat toleran. Jadi al-hujjatul balighah, argumen yang kuat, cara dan metode yang bijaksana, adab dan akhlak yang tinggi, dan yang terakhir tadi, Masya Allah, siasat. Siasat yang apa? Samihah,
Jadi siasat yang toleran, lentur, tasamuh. Ya. Jadi saya gambarkan toleransi di dalam gerak dakwah itu secara visual seperti antum jalan di mall. Padat. Antum kalau sekarang kaku, udah namanya jalan ngadep ke depan, udah nggak mau tahu saya. Ya antum nanti pasti akan senggolan sama orang, tabrakan sama orang. Kalau agak sempit, miring. Itu kan nggak salah saya jalan miring. Sementara gitu loh. Kalau sampai rumah gini terus, ya itu. Gini, kadang mandek. Karena memang sekarang arusnya lagi tinggi, ya berhenti dulu, jangan main tabrak aja. Itu namanya toleran. Toleran itu dalam sikap. Toleran itu dalam apa? Metode. Toleran itu dalam praktek keislaman kita. Contoh kan, wah ini kayaknya padat banget. Antum main terabas, antum main sekarang desek, antum main sodok. Celaka yang lainnya. Berhenti dulu, stop. Ada kesempatan maju. Kok sekarang ini saya maju dengan cara menghadap ini nanti nggak muat, nggak jalan-jalan, coba miring dikit, masuk ternyata, alhamdulillah. Kecuali di sininya gede, gitu, nggak masuk, nyangkut, ya. Kenapa? Karena kita itu kurang perang, ya. Kalau perang itu kan lebar atas, kecil bawah, gitu. Makanya Rasulullah SAW dulu itu, Masya Allah, ya. Oh, Ali bin Abi Thalib apalagi Pak, dadanya membidang, lebar, ininya membentuk, dan perutnya sampai 2 begini. Itu. Makanya beliau itu kalau perang nggak pernah kalah, fight itu nggak pernah kalah. Makanya kalau sebelum perang kan orang-orang Arab itu punya kebiasaan fighter, ya, mudhaharah namanya. Itu duel nggak pernah kalah. Ada salah satu jawara hebat Yahudi, ditakutin semua orang. Ketika perang Khaybar, duel. Rasulullah ngajukan Ali. Sebelum perang, dia memandang tajam. Analladzi samatni ummi Haidara, kalaisin karihil mandara. Akulah orang yang diberi nama ibu saya Haidar. Ya, puma. Haidar itu puma itu loh Pak. Macan kecil yang ganas, lincah. Ketika dipandang sangat menyeramkan. Itu langsung koplo. Koplo. Itu belum perang itu. Ya itu. Harusnya seperti itu, oke? Itu kunci keberhasilan. Bukan pedang, bukan perang. Al-hujjatul balighah, argumentasi yang bagus. Al-asalibul al-hakimah, cara-cara yang bijak. Al-adabu samiyah, adab yang tinggi. As-siyasatu samihah, toleran. Oke, sekarang kita baca pertanyaan. Oh, ya, oke. Ustadz, izin bertanya, benarkah nama dari Sunan Kalijogo dikarenakan Sunan tersebut pernah menjaga sungai? Pak, ini sebetulnya lagi-lagi tadi. Sebetulnya nama aslinya itu Qadhi Zaka. Karena orang Jawa lagi-lagi nggak bisa mengucapkan bod, berubah menjadi la. Kali, lah gitu. Seperti Romelan, seperti Ali Murtolo. Jadi Qadhi asalnya, Qadhi Zaka, seorang pemutus yang hebat lagi adil. Makanya Sunan Kalijogo itu dijuluki duta yang menghubungkan Islam dengan Jawa. Arab dengan Jawa, Islam dengan budaya-budaya lokal. Karena apa? Qadhi Zaka. Gitu.
Cuman orang Jawa disuruh untuk ngomong qadhi zaka, nggak kena lidahnya. Kali jaga. Kemudian untuk supaya ucapan itu bisa diterima, dicari-carikan cerita dengan cara apa? Godak, gadek, gaduk, cok, gali, cok, digali-gali, cocok. Apa itu? Cerita yang dikarang, yang sudah direncanakan sebelumnya untuk menyesuaikan dan agar cocok dengan Kalijogo. Nah, bikin cerita. Oh, ceritanya Sunan Kalijogo pernah menjadi preman yang ditakuti, yang disebut dengan Brandal Lokojoyo, ingin ngerampok Sunan Bonang. Nggak kenal, nggak tahu dia itu orang hebat, sakti Mondroguno, ulama besar. Pertama, nggak mungkin Pak Sunan Kalijogo itu nggak kenal Sunan Bonang. Sunan Bonang anaknya siapa? Anak siapa? Pertanyaan saya sudah serius, Pak. Ternyata ngeblong. Udah, kalau begitu nggak perlu serius. Ya. Oke. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Derajat itu kan anaknya Sunan Ampel, nikah dengan apa? Bibiknya Sunan Kalijogo, yaitu apa? Ratu Manila. Nah, ini kan ada hubungannya dengan Manila nanti. Itu, tapi tahun depan kita bahas. Gitu. Itu, nggak mungkin kan Pak, ketemu bahkan itu si Ratu Manila, ya, itu adik bapaknya Sunan Kalijogo. Itu apa namanya? Bibi. Ya, anaknya bibiknya masa nggak kenal? Udah gitu dirampok lagi. Nah, udah ketahuan ini cerita itu legenda, nggak bener. Pokoknya gini Pak, kalau ada orang mengklaim sejarah, tanyakan 5. Kalau dia bisa jawab itu sejarah, kalau tidak mitos dan legenda. Pertanyaannya apa? Pertemuan Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang yang sedang dirampok apa? Kapan? Ayo. Kapan? Antum teliti buku tentang Wali Songo, ya. Kalau antum bisa jawab kapan, potong kuku saya. Benar, kuku. Beda dengan apa perang Badar, kapan? Oh, jelas. Kapan? Di mana? Sampai hari ini bisa kita ketahui. Apa perang Uhud? Di mana? Gunung Uhud ketika ini, Jabal Uhud ketika kita umroh pasti bisa ngelihat. Di mana? Kapan? Kejawab. Kenapa perang? Kejawab. Bagaimana terjadi peperangannya? Itu sejarah. Kalau seorang ahli sejarah tidak bisa mengungkap fakta dengan menjawab 5 pertanyaan tersebut, maka itu legenda. Apa tadi? Katanya Sunan Kalijogo akhirnya bertapa di pinggir sungai. Sampai lumutan. Sampai tongkatnya itu bisa menjadi bambu karena terbuat dari bambu. Bambunya nutupin dia. Pertanyaannya di mana sungai itu? Enggak bakal ketemu. Ya. Beda kalau antum ditanya. Sekarang Nabi Ibrahim pernah lempar batu setan. Di mana? Oh, ketahuan. Di mana? Padahal Nabi Ibrahim itu kapan loh, Pak? Tahu, sejarah berarti. Itu jadi jangan sembarangan bersejarah. Karena faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faktual sehingga orang itu berpikir secara logis. Kalau sekarang mitos, dongeng, legenda, enggak berpikir secara logis. Contoh, ada seorang pendekar sakti Mondroguno dari Kedu, yaitu Magelang, namanya Ki Kedu. Karena dia mendengar ada seorang wali yang hebat,
yang ilmunya katanya lebih tinggi daripada dia. Akhirnya dia berangkat dari Magelang, naik ayaknya padi itu nampak. Karena dia punya ilmu peringan tubuh, itu nampannya padi itu melesat lebih cepat dari pesawat siluman. Sweat langsung, Masya Allah. Makanya orang Jawa itu hebat-hebat. Tapi perang sama Belanda gak pernah menang. Ya, itu. Jadi setelah nyampe Kudus, coba jaraknya dalam hitungan menit coba. Nyampe di Kudus. Naik turun terbang pakai nampah itu. Sambil nantang-nantang, Kudus, keluar kamu. Kalau berani ngeladenin kesaktian saya. Turun, naik lagi. Akhirnya Sunan Kudus yang sedang zikir di masjid ditantang-tantang gatal juga. Ini kurang ajar, siapa ini orang? Memang nggak tahu saya ini orang. Kan gitu. Keluarlah menghentikan zikirnya. Kedu turun. Kalau kamu berani mau meladeni kesaktian dan keunggulan karomah saya. Naik lagi. Ini bocah kurang ajar katanya Sunan Kudus. Disuruh turun gak mau, naik turun. Akhirnya apa? Jengkel juga, kesal juga. Akhirnya ilmu peringan tubuhnya Ki Kedu ditarik oleh Sunan Kudus. Hilang itu langsung, oleng itu Pak. Nampaknya. Akhirnya nggak karu-karuan, tidak bisa mengendalikan, jatuhlah di tempat comberan. Tempat itu disebut dengan Jember. Nah itu ya. Pertanyaannya di mana, kapan, kenapa sampai terjadi perang begitu, bagaimana terjadi peperangannya, semua. Ya itulah. Itu Jember itu namanya cok gali cok, digali-gali cocok, godak gade gadok. Benarkah ada nama Islam putih, Islam merah? Gini, sebetulnya bukan merah putih. Ini kok nggak tahu ini, wali-wali ini diarahkan kepada warna kalau nggak kuning merah. Siti Jenar apa? Kuning. Tapi dalam istilah lain, Syekh lemah bang. Berarti ada lemah abang. Padahal kuning sama merah beda. Iya. Nah, apa ini? Sebetulnya aslinya itu bukan Islam putihan putih. Islam abangan abang. Aslinya lagi-lagi orang lokal sini kurang bisa fasih melafadzkan Arab. Aslinya Islam muti'ah dan Islam aba'ah. Muti'ah itu yang taat, aba'ah itu yang bangkang. Paham? Nggak paham ya sudah. Aba'ah makanya aba wastakbaro wakan. Si iblis kan punya sifat apa? Aba wastakbaro. Tuh. Cuman karena di sini lidah soal pelafatan akhirnya abangan. Gitu. Beda kalau di Jakarta, Tanah Abang itu beda karena ini tanah gue, tanah lu, ini tanah Abang. Gitu. Jangan diganggu gugat ya, Tanah Abang ini. Lah, lo pakai itu tanah kamu aja. Nih, tanah-tanah pendek paman. Ini tanah Abang, jangan coba-coba ganggu tanah ini. Akhirnya dipakai pasar sama orang-orang Betawi, sama orang-orang pendatang, ya, termasuk orang Padang, banyak di sono. Kenapa? Karena di sana memang dibebaskan parkiran, ada pasar-pasar yang sifatnya kagetan. Sampai sekarang jadi pasar Tanah Abang, bukan tanah lo. Paham nggak itu? Itu ya beda. Abang. Nah, contoh aja Siti, kan dikait-kaitkan dengan tanah, nggak ada hubungannya. Itu lagi-lagi salah pelafatan, aslinya Sayyid, Sayyidah. Makanya Sayyidah Khotijah dipanggil orang Jawa Siti Khotijah. Sayyid Zannar dipanggil Siti Jenar.
Ini sama muti'ah dipanggil mutihan. Aba'ah dipanggil abangan. Nah, itu aja masalah soal pelafatan. Jadi ya nggak ada putih sama merah. Ya. Yang ada hijau, merah, kuning sama biru. Ya. Biru muda sama biru tua. Oke, sekarang apa harapannya untuk Islam di Indonesia khususnya Bali yang menjadi minoritas? Gini Pak, kita harus ketahui bahwa Islam di Indonesia dulu ketika Mbah-mbah Wali itu datang seperti sekarang ini. Kenapa mereka berhasil? Kinerja para wali petugas dakwah ini tidak terungkap karena cerita seputar wali itu berubah menjadi legenda, menjadi mitos, menjadi apa? Menjadi dongeng. Coba aja, kisah perang heroik antara pasukan Demak dengan pasukan Mojopahit berubah menjadi apa? Menjadi dongeng. Di mana ketika Sunan Giri diserang ribuan pasukan Mojopahit karena serangannya malam, sementara santri-santrinya tidur, Sunan Giri yang sedang nulis buku, dilempar itu kolamnya menjadi keris kolomunyeng. Muter-muter dan ternyata membunuh seluruh pasukan Mojopahit. Tuh mati. Enak banget perang. Ya, akhirnya kalah, marah itu. Akhirnya dikerahkan pasukan ribuan. Nyerang nyerang Giri Kedaton. Nyerang Demak. Langsung tiba-tiba ya sawah itu disulap oleh Sunan Giri menjadi lautan. Bingung dia. Pasukan ribuan itu nengok kanan air, kiri air, depan air, belakang air. Akhirnya berhari-hari sampai kelaparan. Kasian sama mereka, ribuan pasukan kelaparan. Disulap lagi sama Sunan Giri, berubah jadi beras. Langsung makan beras mereka. Itu Pak. Yang hebat lagi, tiba-tiba tidak main-main. Karena hampir kalah Sunan Giri, datanglah Sunan Bonang, ngibaskan jubahnya, langsung keluar jutaan tikus. Ini tikus jadi-jadian. Nyerang seluruh pasukan Mojopahit, kocar-kacir, diserang sama tikus. Itu coba bayangkan, emang bisa ditiru seperti itu? Yakin Pak, tidak mungkin pasukan yang bisa mengalahkan kerajaan yang kuat, kerajaan Mojopahit yang begitu lama kokoh dan pasukannya terlatih, hanya karena tadi kolomunyeng, tikus, ya, lautan dirubah menjadi beras, beras jadi lautan, pusing itu berasnya. Gitu, kan bolak-balik. Katanya dia, aduh gue jadi lautan lagi nih, nanti jadi beras lagi, kapan dimasak. Itu Pak. Apalagi adu kesaktiannya Begawan Minto Semeru dari Blambangan, ya, dengan Sunan Giri. Wah itu hebat lagi Pak. Setelah ketemu Sunan Giri, kalau kamu kalah, saya bunuh. Kalau saya kalah masuk Islam. Gimana? Adu kesaktian, oke? Langsung. Tiba-tiba Sunan Giri ngelempar jubahnya ke atas langit. Ternyata melesat ngalahin Apollo. Ini Begawan Minto Semeru dulu. Ngelepas udengnya, itu kan pakai udeng tuh ya. Yang ini suka dipakai orang-orang di sini juga. Dilepas. Ternyata melesat ke langit. Tapi Sunan Giri tidak mau kalah. Jubahnya dicopot, terbang ternyata bisa nyalip. Langsung ketika jatuh pun duluan. Wah, menang Sunan Giri. Akhirnya kecut dia mukanya. Tapi Sunan Giri jangan bangga dulu, masih banyak. Untuk santri-santrinya itu nonton semuanya. Guru kita memang hebat Mas ya.
langsung seketika ya. Begawan Minto Semeru itu melempar tempayan nampan yang berisi air. Dilempar ke atas, itu melayang-layang tapi airnya nggak tumpah. Masya Allah. Hebat ini. Langsung Sunan Giri mengerahkan ajian serat jiwa. Langsung itu kesaktiannya ditarik hilang. Langsung nampannya itu tumpah dan airnya itu numpah ke mukanya Begawan Minto Semeru. Malu dia kan gitu. Gimana? Masih lanjut? Masih banyak. Kamu jangan merasa bangga dulu, katanya Begawan Minto Semeru. Akhirnya dia itu menciptakan telur jadi-jadian. Ribuan diterbangkan ke atas ini langit. Anehnya, telur-telur jadian itu menata dengan baik kayak awan. Rapi banget. Diambilin satu persatu sama Sunan Giri. Hilang itu. Kalah lagi dia. Terakhir. Ini. Kamu jangan sombong dulu. Ini nih yang terakhir menentukan. Saya nanti ngubur apa di atas pucuk gunung itu tebak. Kalau kamu bisa nebak. Udah saya masuk Islam. Setelah dia melayang serut ke atas pucuk gunung, terbang Pak Begawan Minto Semeru. Kemudian dikubur, balik lagi dia. Ayo tebak Sunan Giri, apa yang saya kubur itu? Kamu tadi mengubur 2 naga yang sangat besar. Nah, kalah. Karena dia ngubur 2 angsa. Udah, siap, gue sembelih loh. Itu kan gitu. Ternyata kita cek dulu, kamu sebelum membunuh saya. 2 orang ini terbang ke pucuk gunung. Katanya gunungnya adalah gunung Petukangan. Serot, langsung hitungan detik. Langsung sampai pucuknya. Dibongkar ternyata isinya ular beneran Pak. Kalah dia. Tuh, ini kira-kira mengungkapkan kinerja para wali dakwah yang susah payah membangun jaringan dakwah yang hingga dari mulai minoritas sampai akhirnya mayoritas. Tidak mungkin Pak. Hilang semuanya, ditelan cerita-cerita begini. Nah ini saya berusaha untuk mencoba untuk menyisir, kemudian mendudukkan hal-hal yang tidak logis tadi, yang satu dengan yang lainnya kadang saling tabrakan, malah satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Tuh ya, wallahu a'lam bishawab itu ya. Ini apa lagi nih? Ustadz, sejak kapan pemahaman orang-orang tentang Wali Songo mulai berubah tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, malah banyak yang mengunjungi makam-makam? Gini Pak, sebetulnya masih ada satu penelitian yang belum selesai, yaitu Primbon Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu ternyata bukan Syafi'i. Itu yang hebat. Bukan Syafi'i madhabnya. Nah nanti ini buku saya temukan di Museum Leiden Belanda, perpustakaan di Belanda. Ya. Dan bahasanya Kawi, kemudian diterjemahkan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Sreek, ya, ke dalam bahasa Belanda dan sudah ditulis Latin. Ya. Ini buku Masya Allah yang saya terkagum-kagum. Penguasaan bahasa Arabnya Sunan Bonang sama dengan para ulama-ulama sekarang yang level Arab. Yang lebih menarik di buku itu, dia membantah kesesatan tokoh sesat yang ada di Mekah. Ono wong sasar, ya, ada orang sesat namanya Abdul Wahid. Tidak mungkin dia itu bisa mengkritik tokoh selevel tokoh Mekah kalau dia itu bukan ulama dan juga tidak pernah tinggal di Mekah.
Makanya pendapat yang saya dukung adalah pendapatnya Profesor Dr. Hamka yang mengatakan bahwa memang betul Sunan Giri sama Sunan Bonang itu belajar di Mekah. Di antara buku yang dipelajari oleh Sunan Giri adalah Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Makanya dia sangat ahli di dalam bidang tata negara dan politik. Nah, yang lebih menarik Pak, buku itu rujukannya semuanya Arab. Gak ada buku primbon yang sifatnya Jawa, Arab. Gak mungkin kan Sunan Bonang belajar sama Bejo, bahasa Arab, apalagi Ngatno, gak mungkin kan? Gak mungkin. Belajar ke Mekah, tuh ya. Ini Masya Allah. Nah, sejak kapan begini Pak? Di dalam perjalanan Islam, memang Islam datang ke sini yakin murni. Karena memang dai-dai yang datang dari Arab itu gak mungkin terkontaminasi dengan tradisi budaya. Apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri. Kapan setelah itu terjadi distorsi? Semenjak mulai ada wali-wali yang level 4-5 yang didominasi oleh wali-wali lokal. Dari situlah sudah mulai terjadi percampuran, asimilasi dan sinkritisme. Ya. Apalagi maaf ketika saat Trenggono sudah mulai mangkat menjadi pemimpin. Sudah mulai banyak wali-wali lokal, maksudnya petugas-petugas dakwah lokal yang sudah tidak mengandalkan dari Arab lagi. Wabil khusus terjadi perubahan yang sangat ekstrim saat Demak sudah mulai hilang, ya, dan dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang. Ya. Yang Joko Tingkir ini adalah anaknya Kebo Kenongo tadi, yaitu Raja Pengging, Adipati Pengging, yang muridnya siapa? Syekh Siti Jenar. Bahkan setelah berdiri Pajang, maka Joko Tingkir dengan tegas memaklumkan agama yang diakui oleh kerajaan Islam Pajang hanyalah Islam Manunggaling Kawula Gusti. Nih, sudah mulai terjadi distorsi pergeseran. Apalagi nanti Mataram Islam. Ya. Dari masa ke masa terjadilah berbagai macam kristalisasi kejawen, yaitu perpaduan antara Islam Arab dengan Islam budaya Jawa disinkronkan. Malah maaf, pada waktu Amangkurat I banyak unsur-unsur Syiah masuk ke dalamnya. Makanya kapan mulai terjadi distorsi masif? Ya pada saat ini. Dan perlu diketahui Pak, Mataram Islam itu memimpin kurang lebih 330 tahun. Dan itu selalu perang. Dan perang saudara. Apalagi setelah ada VOC, setelah ada Belanda, Belanda mendirikan Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda, diadu terus. Ya, sampai akhirnya Diponegoro tersingkir dari istana, melakukan perlawanan, dan akhirnya terjadi Perang Jawa. Dan antum harus ketahui Perang Jawa itu motivasinya adalah motivasi apa? Kekecewaan Diponegoro atas distorsi Islam yang ada di dalam keraton. Dan antum juga harus pahami Pak, Perang Jawa yang dilakukan oleh Diponegoro itu, syuhada yang meninggal dunia kurang lebih 200.000. 200.000 kaum muslimin meninggal dunia. Dan Belandanya saja, unsur Belandanya tok itu 80.000. Peter Carey itu melakukan penelitian kurang lebih berapa tahun itu ya, 30 tahunan, menemukan data kerugian Belanda ketika Perang Jawa itu kurang lebih 45 miliar dolar. Makanya Belanda untuk memulihkan itu mengadakan kultur stelsel. Apa itu kultur stelsel? Tanam paksa. Dan ternyata betul, tanam paksa itu menghasilkan keuntungan yang sangat fantastis, kurang lebih 70 dolar. Makanya sisanya untuk menutup peperangan, sisanya untuk membangun dam, sehingga disebut dengan Amsterdam. Karena dam itu supaya, karena
Belanda itu kan rendah, dibangun dari hasil kultur stelsel itu. Jadi Masya Allah. Belum lagi zaman Dendles disuruh bikin jalan dari mana? Panarukan sampai itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Terakhir, udah cukup ya. Tapi hadirin sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Karena memang sejarah itu mengalir, sejarah itu tidak ada putusnya. Tetapi intinya bahwa saya ingin closing statement bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan dakwah al-akhlakul karimah. Bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, bukan dengan perang dan mengucurkan darah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.